Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi singkat tentang filsafat barat zaman modern abad ke-17. Nama kelompok antara lain yaitu Naufal Ardiansyah Muhammad Safaat, yang kedua Safira Aulia Rahma, yang ketiga Tia Dwi Harumi, yang keempat Luluus Sa'datin. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Safira dan selanjutnya akan diteruskan oleh anggota lainnya. Aliran rasionalisme para tokoh dan pemikirannya. 1. Descartes. Descartes menemukan dasar bagi filsafatnya. Basis itu bukan filsafat Plato, bukan filsafat abad pertengahan, bukan agama atau bukan lainnya. Fondasi itu ialah aku yang berpikir. Descartes memulai filsafat dari metode keraguan. Itu bukanlah tujuannya. Tujuan metode ini bukanlah untuk mempertahankan keraguan, sebaliknya metode ini bergerak dari keraguan menuju kepastian. Keyakinan itu begitu jelas dan pasti, clear and distinct, dan menghasilkan keyakinan yang sempurna. Dalam metode ini berjalan suatu dedukasi yang tegas. Bila Descartes telah menemukan suatu ide yang distinct, maka ia dapat menggunakannya sebagai premis, yang dari sana ia mendedukasi keyakinan lainnya yang juga distinct. Setelah fondasi itu ditemukan, mulailah ia mendirikan bangunan filsafat di atasnya. Akal itulah basis yang paling terpercaya dalam berfilsafat. Pada Hobbes, rasionalisme itu berkembang menjadi ateisme dan materialisme yang kental. Pemikiran menjadi tenggelam dalam poin-poin hasil pemikiran. Akibatnya dapat ditebak satu demi satu dogma lama menghilang. Alam langit telah turun derajatnya menjadi sekedar langit dan neraka serta surga hanya pernyataan emosi. Sains guncang, agama goyah. Kedua-duanya dilakukan oleh apa? Ya, oleh dominasi akal. Hume memberikan lampu kuning. Katanya bila akal telah menentang manusia, maka segera manusia akan menentang akal. Leibniz. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebutnya monad. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahulunya. Dalam rentetan ini ada tujuan yang terakhir, yaitu menuju yang tak terbatas sesungguhnya. Tuhan itu transenden, artinya Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar dari segala rentetan yang ada. Adapun salah satu ulama sufi dan pemikiran mistik teosof yang banyak mengajar tentang etika dan filsafat adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Ia merupakan salah satu dan juga pahlawan yang dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam menjadi tonggak bersejarah bagi seorang putra di daerah Goa. Konsep etika dan moral dari ajaran Syekh Yusuf secara substantif berbasis pada prinsip al-takhallul bi akhlaqallah, berakhlak dengan akhlak Allah. Etika yang diajarkan sufi seperti Syekh Yusuf bersifat komprehensif, substansif, dan universal. Syekh Yusuf sendiri berkali-kali menekan perlunya menerapkan husnul khuluq, akhlak luhur baik terhadap Tuhan maupun makhluk. Akhlak yang baik haruslah bersifat utuh, lengkap, dan tercermin dalam seluruh penampilan pribadi seseorang yang mencakup perkataan, perbuatan yang timbul dari hati yang bersih, serta sifat dan sikap. Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Pemikirannya tentang pengetahuan. Menurut Spinoza, ada 3 taraf pengetahuan yang berturut-turut, di antaranya taraf persepsi indrawi atau imajinasi, taraf refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan taraf intuisi. Hanya taraf kedua dan ketigalah yang dianggap pengetahuan sejati. Dengan ini, Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rasionalis. Pendiriannya dapat dijelaskan demikian: menurutnya sebuah ideal berhubungan dengan ideatum atau objek, dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Dia membedakan idea ke dalam 2 macam,
yaitu idea yang memiliki kebenaran intrinsik dan idea yang memiliki kebenaran ekstrinsik. Idea yang benar-benar intrinsik menurutnya memiliki sifat memadai, sedangkan idea yang benar secara ekstrinsik disebutnya kurang memadai. Yang kedua ada aliran empirisme. Tokoh pada aliran ini yang pertama ada John Locke. Pemikirannya meliputi 1. Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman. Jadi, induksi bahkan Locke menolak juga akal atau reason. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan cara penarikan dengan metode induksi. Yang kedua ada dasar teori Locke. Itu adalah anggapan umum tentang perbedaan antara objek fisik di dunia nyata serta indrawi dan objek fisik itu di dalam jiwa kita. Locke menjelaskan tentang primary qualities. Menurutnya sifat yang ada di dalam body ialah pertama-tama ia tidak dapat dipisahkan dari body tersebut. Ia terjaga sifat yang tidak dapat dihilangkan dari sifat ini. Saya sebut sifat asli atau primary qualities. Yang ketiga ada Locke menyatakan bila objek luar tidak bersatu dengan jiwa kita dan mereka menghasilkan idea-idea dalam jiwa kita. Jadi adanya gerakan yang meneruskan sensasi itu, yaitu saraf kita yang ke otak selanjutnya memahami primary qualities itu. Tentang gerak misalnya, objek masuk lewat alat indera penglihatan, dikirim ke otak, lalu berbentuk ide tentang gerak benda. Yang keempat, kesimpulannya ialah substance is we know not what. Tentang substansi, kita tidak tahu apa-apa. Dianggapnya substansi ialah pengertian yang objek sebagai idea tentang objek itu yang dibentuk oleh jiwa berdasarkan masukan dari indera. Persoalan substansi agaknya adalah persoalan metafisika. Sepanjang masa, Berkeley dan Hume masih juga membicarakannya, atau bahkan sebagian besar dari Solomon pada tahun 1981. Selanjutnya adalah David Hume. Kata Hume, semua pengetahuan dimulai dari pengalaman indera sebagai dasar. Semua persepsi jiwa manusia terbentuk melalui dua alat yang berbeda, yaitu impression dan idea. Keduanya terletak pada tingkat kekuatan garisnya menuju jiwa dan jalan masuk ke kesadaran. Persepsi dengan kekuatan besar dan kasar disebut impression atau kesan, dan semua sensasi, nafsu, emosi saya masukkan ke dalam kategori ini begitu mereka masuk ke dalam jiwa. Yang dimaksud dengan idea adalah gambaran kabur atau faint image. Tentang persepsi yang masuk itu tadi ke dalam pemikiran, saya merasakan pembedaan itu kurang memuaskan. Ia memperlihatkan bahwa cause and effect adalah basis seluruh pemikiran. Untuk akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa pemikiran tidak dapat berupa suatu relation of ideas dan tidak juga berupa matter of fact. Semua objek pemikiran manusia secara alamiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, relation of ideas adalah pengetahuan yang jelas dengan sendirinya secara akal maupun secara intuitif, seperti pada geometri, aljabar, dan aritmatika. Yang kedua, matter of facts adalah pengetahuan yang tidak terbukti kebenarannya maupun kepalsuannya, seperti pernyataan matahari akan terbit besok atau matahari tidak akan terbit besok, ditemukan berdasarkan tilikan terhadap hukum sebab akibat. Yang kedua, Herbert Spencer. Dengan demikian, Spencer telah memperkenalkan kepada kita formula evolusinya yang terkenal, yang telah memberikan udara segar yang baru di Eropa, yang menghabiskan 10 jilid buku dan memerlukan waktu selama 40 tahun untuk menuliskannya. Konsep evolusi itu dijelaskannya sebagai berikut. Kehidupan adalah penyesuaian terus-menerus mengenai hubungan antara dalam dan luar diri. Kesempurnaan kehidupan bergantung pada kesempurnaan korespondensi ini. Kehidupan sempurna apabila hubungan dalam dan luar diri itu sempurna. Hubungan itu bukan sekedar berupa adaptasi yang berlangsung secara pasif, melainkan berupa adaptasi dinamis dalam penyesuaian relasi di dalam diri dengan relasi luar diri. Perubahan di luar adaptasi oleh adanya perubahan di dalam. Dengan jelas, Spencer menyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu dimulai dari pertumbuhan ukuran dan unit politik, dari keluarga menuju negara dan serikat negara, pertumbuhan skala ekonomi dari industri domestik yang kecil menuju kota, dan selanjutnya terjadi suatu integrasi dan seterusnya. Moral juga berkembang secara evolusi. Ini amat penting dalam penglihatan Spencer karena bersangkutan dengan evolusi dalam industri. Perkembangan moral dimulai dari penyesuaian antara salah tindak dan benar tindak menuju tindakan tertinggi, yaitu kesempurnaan kehidupan. Moral dikatakan baik bila
Moral itu menjamin terwujudnya integrasi dan koherensi individu-individu dalam mewujudkan kesamaan tujuan. Moral itu sama halnya dengan seni, merupakan pencapaian usaha menuju kebersatuan dan keberbedaan. Yang paling tinggi ialah bila tercapai kebersatuan yang efektif setiap individu dalam kesempurnaannya sendiri dan kesempurnaannya dalam kebersatuannya dalam kelompok. Oke, jadi pada kesimpulannya, pada zaman modern filsafat ini berbagai aliran besar muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sofisme Yunani. Sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, empirisme, dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu. Kedua aliran ini, rasionalisme dan empirisme, telah cukup untuk menjadikan filsafat modern membingungkan orang modern. Rasionalisme mengatakan roh yang hakikat, empirisme mengatakan benda-benda yang hakikat dan roh tidak ada. Akibatnya pada sains dan agama sudah jelas. Sains dicurigai terutama pada Hume dan agama diragukan. Keadaan ini mungkin lebih parah ketimbang kebingungan orang pada zaman Socrates karena filsafat sofisme. Keadaan ini yang dihadapi oleh Kant seperti Socrates menghadapi sofisme Yunani 2000 tahun yang lalu. Oke, itu tadi sedikit materi dari kami kelompok 9. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.